Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Izmi Kamilah dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan membaca surat Al-Alaq dari kitab tafsir Marah Labid. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sama suratul qalami wa suratul iqra'i makiyatun. Surat Al-Alaq termasuk ke dalam kelompok surat makiyah. Tis'u asyarata ayatin, terdiri atas 19 ayat. Isnatani wasabuna kalimatan, terdiri dari 72 kalimat. Mi'atani wasabuna harfan, dan 270 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra al-Qur'ana, yakni mulailah membaca Al-Qur'an. Muftatahan bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Kul bismillahi, dengan kata lain bahwa bacalah bismillah. Tsumma iqra al-Qur'ana, kemudian bacalah Al-Qur'an. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Kulla syai'in, segala sesuatu. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Min jamidin, yakni dari alam atau dari darah kental. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Im di lima amartu bihi, yakni lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Walhalu anna rabbukal ladzi amaraka bil qur'ani. Walhalu anna rabbuka alladzi amaraka, karena Tuhanmu memerintahkanmu bil qiraati wal akramu, untuk membaca Al-Qur'an yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dengan yang mengajarkan manusia dengan pena. Alamal insana, yakni mengajarkan manusia al-khatta bil qalami, menulis dengan pena. Wa 'allama yunsabu maf'ulaini, dan lafaz 'allama menasabkan dua maf'ul. Faqala Qutadah, dan berkata Qutadah, al-qalamu nikmatu minallahi, pena merupakan nikmat Allah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ladzalika, karena seandainya tidak ada pena, lam yakum dinu walam yuslihu isyun, maka agama tidak dapat ditegakkan dan kehidupan tidak menjadi baik. Ruwiya Abdullah ibni Umar wa qala, Abdullah ibnu Amr meriwayatkan dan ia pernah bertanya, qultu ya Rasulullah, telah berkata, wahai Rasulullah, a'aktubu ma asma'u minka minal hadithi, bolehkah aku menulis hadis yang ku dengar darimu? Qala na'am. Faktub fa innallaha ta'ala, Rasulullah SAW menjawab, ya tulislah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala 'allama bil qalam, telah mengajarkan dengan pena. Wa Ibnu Mas'udin qala, selain itu meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusakinu nisa'akum al-ghurafa, janganlah kamu menempatkan wanita di tingkat atas. Wa tu'allimuhunal kitabata, dan jangan pula kalian ajarkan mereka menulis. Hadran min tatli'ihinna ila rijali,
yakni sebagai tindakan preventif untuk menghindari kaum laki-laki. Wahadaron minal fitnati liannahunna qad yaktubna lima yahwina, karena sesungguhnya mereka mengirim surat kepada laki-laki yang disukainya. Alamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ai alamahul bil qalam, yakni dia mengajarkan manusia dengan pena, wabidunihi minal umuril jaliyati wal khafiyati, dan tanpa pena hal yang perang adalah tersembunyi. Malam yahtiru bibalihi, yang tidak pernah terbetik hatinya. Kala innal insana layatgo, ketahuilah sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, apabila ia melihat dirinya sudah cukup. Ai hakon ya Muhammad, yakni benar-benar wahai Muhammad, innal kafira yatakabbaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sombong ala rabbihi li'anna ra'a nafsihi, karena dia melihat terhadap Tuhannya, li'anna ra'a nafsihi, karena dia melihat dirinya musta'inan anillahi bil mali, karena Muhammad sesungguhnya orang kafir itu sombong terhadap Tuhannya karena melihatnya berkecukupan harta. Nuzilat al-ayatu min hahuna, ayat ini diturunkan berkenaan dalam Abu Jahal. Ya anna Abu Jahlin qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan Abu Jahal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atazamu anna man istagna faja'alanal jibal, apakah mereka mengira merasa bercukupan akan melampaui batas? Maka takut datan, oleh karena itu jadikanlah bukit Mekah ini emas, wa zahaban la'alana na'khuza minha fanad'u dinana wa natabi'u dinaka, agar kami dapat mengambil harta darinya hingga melampaui batas dan meninggalkan agama lalu memeluk agamamu. Fanazala alaihi Jibril alaihi salam, maka turunlah malaikat Jibril. Faqala, dan maka berkata, ya Muhammad, in syi'ta, wahai Muhammad, jika engkau suka, fa'alna dzalika, kami dapat melakukan apapun yang engkau inginkan. Namun jika mereka tidak beriman, fa'alna bihi ma fa'alna bi ashabil maidati, namun jika tidak beriman, maka kami akan melakukan perlakuan yang sama seperti kami timpakan kepada orang yang diberi hidangan. Fakafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah menahan diri dan tidak mau mendoakan inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ai inni ila maliki amrika waju'al kulli bil mautil wal ba'si, yakni sesungguhnya menguasai urusanmu menjadi tempat kembali setelah mereka mati lalu dibangkitkan. Fasatu rohina idin akibati tamarrudika, dan pada saat itu kamu akan melihat akhir dari pembangkanganmu. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang melarang-larang abdan idza sholat, seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Wa ra'aita lihamli mukhatabi, dan lafaz ara'aita
menggugah lawan bicara untuk bersikap heran. Wa huwa nabiyyun ala ta'ajubi wa hiya ta'ada ila maf'ulaini. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lafaz ara'aita itu muta'addi kepada dua maf'ul. Li'annaha bima'na akhbaroni, karena ia bermakna akhbaroni. Fal maf'ulul awalu maf'ul pertama fal maf'ulul awalul ladzi maf'ul pertama adalah alladzi al maf'ulul tsani mahdhufun wa huwa jumlatul istifhamiyah. Maf'ul pertama adalah alladzi, sedangkan maf'ul keduanya dibuang, yaitu kal jumlatil waqi'ati ba'da ara'aita, yaitu jumlah istifhamiyahnya seperti jumlah yang sesudah ara'aita yang ketiga. Ba'da ara'aita salisati, sesudah ara'aita yang ketiga. Ai akhbaroni ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku wahai Muhammad, man yusalli alam ya'lam anna Allah yutalli'a ala ahwaliha, tentang orang yang melaksanakan hambanya sholat, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah mengetahui sepak terjangnya, fayujaziyahu biha hatta itara'a ala ma fa'ala, sehingga dia akan membalasnya dan dia sangat berani melakukan tindakan itu. Faqala wa Muslim an Abi Hurairah, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah telah menceritakan, qala Abu Jahlin fi malaimin togatin Quraisyin, bahwa Abu Jahal berkata di hadapan para pemimpin dari kaum Quraisy yang melampaui batas, hal yafiru Muhammadun wajhahu baina azharikum. Maukah wajah Muhammad ditaburi dengan pasir di hadapanmu? Faqalu na'am. Mereka berkata, ya. Qala wallatu wal aziyu li'an ra'aitahu. Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, sesungguhnya jika aku melihat bifi'li dzalika, sedang melakukan hal itu, liuti'anna ala raqbatihi wala afiranna, maka aku akan benar-benar menginjak lehernya, wajhahu, dan membenarkan wajahnya, fiturobi ke pasir di hadapannya. Qala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, yang sedang mengerjakan salat, liyuti'an ala raqbaihi, dengan maksud menginjak lehernya, fanakusu ala akibai, akan tetapi Abu Jahal mundur ke belakang, wa huwa yantaki biyadaihi, seraya menutupkan kedua tangannya ke wajahnya. Faqalu lahu, mereka bertanya, malaka ya Abul Hakam, mengapa engkau Abu Hakam? Faqala Abu Jahal menjawab, inna baini wa bainuhu lihon zakon, sesungguhnya antara aku dan kamu dia benar-benar minari, terdapat parit api, wahaulan wa ujati hatan, dan monster bersayap. Fa'anzalallahu hadhil ayat, kemudian Allah menurunkan ayat ini, ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, au amara bittaqwa, atau dia menyuruh untuk bertakwa. Wa maf'ulan ara'aita mahdhufani, dan kedua maf'ul ara'aita yang pertama dibuang. Hadful awali lidilalati, dibuang karena telah ditunjukkan. Al maf'ulul awal yang pertama keberadaannya min ara'ait,
awalu alaihi oleh maf'ul pertama oleh araita yang pertama. Wa hadfu tsani lidilalati maf'ulu. Wa hadfu tsani lidilalatil maf'uli ara'aita tsalisati alaihi, dan maf'ul kedua dibuang karena keberadaannya telah ditunjukkan oleh maf'ul ara'aita yang ketiga. Wa au bima'nal wawu, dan au bermakna wawu, wal makna dan makna ayat ahbaroni ya Muhammad, ceritakanlah kepadaku wahai Muhammad, dzalika nahi, perihal orang-orang yang melarang itu, insara alal huda, jika itu menjadi orang dalam petunjuk, wa amara bit taqwa, dan memerintahkan orang lain untuk bertakwa, amaka dzalika khairan lahu, bukanlah hal itu lebih baik darinya, minal kufri billahi, daripada kekafiran terhadap Allah, wan nahi an khudamatihi, dan melarang orang lain menyembahnya, kanahu ta'ala, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, berfirman, talahif ya mukhatibu alaihi, tegurlah ia wahai kawan bicara, kaifa fawata ala nafsihi muratibil aliyah, bagaimana dia bisa membiarkan kedudukan yang tinggi bagi dirinya, wa qana abil muratibi, dan lebih menerima kedudukannya, daniati, yang rendah, wa huwa rajulun akilun, padahal ia adalah seorang laki-laki yang berakal, dzurwatin, dan mempunyai harta, la yaliku bihi dzalik, tidak pantas ia melakukan hal itu. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Wal jumlatul istifhamiyah, jumlah istifhamiyah takunu fi maudhi'il maf'ul tsani, sebagai maf'ul yang berkedudukan yang kedua. Araital maf'ulahu, dan maf'ul yang pertama bagi araita itu dibuang. Wa huwa dhamiru ya'udu ilal mausuli, yaitu berupa dhamir yang merujuk kepada mausul, au ismu isyarati, atau isim isyarah, yusyaribu bihi ilaihi, yang merujuk kepada dhamir itu, ai araitahu ya Muhammad, yakni bagaimanakah pendapatmu wahai Muhammad, in kadibahada hadal kafiru, kafir ini mendustakan, biltilkal dalail wadihati, jika orang kafir ini jika orang-orang kafir ini mendustakan bukti yang jelas, wa arada, dan berpaling, an hidamatihi khaliqihi, dan dari penyembah penciptanya, alam ya alikuhu, tidakkah dia mengetahui melalui akalnya, anna Allah yara minhu hadil amalul qabihatu, bahwa Allah melihat segala sepak terjangnya yang jahat itu, afala, namun mengapa, yanzaziru anhu, namun mengapa dia belum jerak melakukannya, kala, sekali-kali tidak, ail lan yasila Abu Jahlun ila ma yakulu, sesekali Abu Jahal tidak akan dapat merealisasikan ila ma yakulu, kepada apa yang dikatakan, innahu yaktulu Muhammadan, yaitu bahwa dia akan membunuh Muhammad, wa yuti'u ankuhu, atau menginjak dadanya. Bal tilmidu Muhammadin, bahkan murid Muhammadlah, huwallazi yaktuluhu, yang akan membunuhnya, wa yuti'u sadrahu, dan menginjak dadanya. Wa huwa Abdullah ibn Mas'udin, yaitu sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Lain lam yantahi, sesungguhnya jika ia tidak berhenti,
Ai wallahu li an lam yantahi Abu Jahal, yakni demi Allah jika Abu Jahal tidak mau berhenti menyakitinya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lanasfa binas, yakni saya kami tarik ubun-ubunnya. Ai fa'akhadan nasiyat, yakni sungguhnya kami akan menarik ubun-ubunnya. Walanajuron nabiha ilan nari, dan menyeretnya ke dalam neraka, fil akhirati, di akhirat nanti, aulinak bidonna, atau aulinak bidonna ala nasyati fid dunya, atau kami benar-benar akan menarik ubun-ubunnya di dunia. Ruya anna Aba Jahlin lima qala, diriwayatkan bahwa ketika Abu Jahal mengatakan, in ra'aitahu sesungguhnya jika aku melihat Muhammad yusolli sedang sujud, liuti'anna unuqahu, aku benar-benar akan menginjak lehernya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hadhihi surat ini, wa amarahu Jibril alaihi salam, dan Jibril memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yuqra'aha ala Abi Jahlin, untuk membacakannya kepada Abu Jahal, wa yakhurullah, dan kemudian bersujud kepada Allah fi akhiriha ala ilahi, Nabi pun melakukannya setelah usai membacanya. Abu Jahlin liyuti'a unuqahu, Abu Jahal menuju kepadanya hendak menginjak lehernya. Falammadana minhu naqusu, ketika ia dekat dengan Nabi dan maka mundur, ala akibai, ke belakang dan berbalik, ala akibai rojian, ke belakang dan berbalik. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepadanya, malaka qala, Abu Jahal menjawab, inna baini wa bainahu, sesungguhnya antara aku dan dia fa'lan fagiron fahu lau masyaitu, terdapat monster jahat yang mengangakkan mulutnya, seandainya aku melangkah, ilaihi la takmani, kepadanya niscaya akan menelanku. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laudana minni, seandainya dia mendekat kepadaku, laihtatoftuhu malaika, niscaya malaikat akan mencabik-cabik anggota tubuhnya, udwan satu demi satu. Waruya annahu lamma nazalat suratu, selain itu disebutkan dalam riwayat lain ketika diturunkan firman Allah, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, man yaqra'uha minkum, siapa di antara kamu yang akan membacanya, ala ru'usai Quraisyin, kepada para pemimpin Quraisy. Faqama Ibnu Mas'udin wa qala, maka berdirilah Ibnu Mas'ud berkata, ana ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya akan membacakan kepada mereka. Damu innahu wasala ilaihim, kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud menjumpai Duma innahu wasala ilaihim, kemudian Abdullah Ibnu Mas'ud menjumpai mereka. Fara'ahum mujtama'ina haulal Ka'bati, dan dilihatnya mereka sedang berkumpul di sekitar Ka'bah. Faftataha kiro atas surati, lalu Ibnu Mas'ud mulai membuka bacaan surat itu. Faqama Abu Jahlin falatomahu, kemudian Abu Jahal bangkit dan menamparnya. Wasyaku udunahu wa adamahu, sehingga telinganya
robek dan berdarah. Fansorofa wa ainuhu. Ibnu Mas'ud kembali menangis. Ra'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, raqaqal bahu, beliau merasa kasihan. Atrofa rosahu magemuman, lalu menundukkan kepalanya dengan sedih. Faida Jibril alaihi salam, namun dengan tiba Jibril alaihi salam, yaji'u dohikan mustabsyiron, datang dengan tersenyum dan menyampaikan berita gembira. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, ya Jibrilu nadhaku wabnu, ya Jibrilu nadhaku, wahai Jibril, engkau tertawa, wabnu Mas'udin ya beki, sedangkan Ibnu Mas'ud menangis. Faqala, Jibril menjawab, sata'alamu falamma zafarul muslimuna, kelak kau akan mengetahui ketika kaum muslimin memperoleh kemenangan yauma badril tamasa Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud dalam perperangan Badar ayakuna lahu hazun fil jihadi, dan bagian pahala dalam jihad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ayakuna lahu hazu fil jihadi, dan bagian pahala dalam jihad. Faqala sallallahu alaihi wasallam lahu, engkau bersabda, hudrum haka wal tamsi fil jarhi mangka nabihi rumku faktulhu fa innaka tanalu thawabal mujahidin. Ambillah tombakmu dan carilah orang yang masih bernyawa di antara orang yang terluka itu, kemudian bunuhlah dia, maka sesungguhnya engkau memperoleh pahala orang-orang yang berjihad. Fa'akhadha yutali'ul qatli fa'ida Abu Jahlin masru'un yahuru fakhafa an yakuna bihi quwwatan fayu'adihi fawada'a rumhi ala munahirihi min ba'idi fata'anahu. Fa'akhadha qatli, maka mulailah mencari pembunuhan. Faida Abu Jahlin, maka ia menjumpai Abu Jahal masru'un yahuru, dalam keadaan tergeletak dan merenggut nyawa. Fa ayyakuna bihi, maka Ibnu Mas'ud merasa khawatir. Kuatan fayu'adihi, masih mempunyai kekuatan mau diromhil ala munahiri, meletakkan tombak pada fawadiromhi ala munahiri min ba'idi fata'anahu, dan dari kejauhan meletakkan tombak pada pada hidungnya, kemudian mimbaidi fatanahu, dari kejauhan kemudian menusuk. Fala ma'arafahu, maka Abu Jahal tidak berdaya. Azau irtaqo ila sodrihi bihilati, maka ia menaiki dada dengan suatu tiupan hingga berhasil. Fala marahu Abu Jahlin, maka Abu Jahal melihatnya. Qala, ia berkata, yarwai, hai pengembala yarawiyai gonami, hai pengembala kambing. Laqad irtaqaita,
murtaki songban, sesungguhnya engkau telah mendakian yang sulit. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud menjawab, Al-Islamu ya'lu wa la ya'li bi alaihi. Islam itu tinggi, tidak ada yang dapat melebihinya. Faqala lahu Abu Jahlin, namun Abu Jahal berkata, balik sohibika, sampaikan kepada temanmu, annahu lam yakun ahadun, bahwa tiada orang yang paling aku benci, abgid ila minhu fi hayati, dalam hidupku selain dia, wala ahadun abgid ilaihi minhu fi halin mamati, wala ahadun abgid, dan tidak pula orang yang paling benci, ila minhu fi halin mamati, dalam menghadapi kematian selain dia. Tsumma qala Ibnu Mas'ud, setelah itu berkata Ibnu Mas'ud, Rosi bisayfi hadza li'annahu ahadu falama falama qata'a rasihi, memotong kepalanya, ia tidak mampu membawanya karena sangat berat kepalanya. Lam yaqdiru ala hamlihi falama lam yatqahu syakku udunahu, lalu dia melubangi telinga Abu Jahal dan memasukkan kambang ke dalamnya. Kemudian waja'ala yajrihi ila Rasulillah, kemudian menyeretnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril baina yadayhi yadhaku, sedangkan Jibril alaihi salam berada di hadapannya seraya tertawa. Wa yaqulu ya Muhammad, dan mengatakan wahai Muhammad, udunun bi udunin lakini ra'su hahuna ma'al uduni. Hai Muhammad, telinga dibalas dengan telinga, akan tetapi di sini kepala diikutkan dengan telinga. Wa quri ala nasfa'ana, menurut qiraat lain dibaca ala nasfa'ana binunil musyaddati fal fa'ilu li hadzal fi'li, memakai nun tasdid, dan yang menjadi fa'ilnya adalah al-fi'li huwallahul malaikatu, yang menjadi fa'ilnya adalah Allah dan para malaikat. Wa qara'a Ibnu Mas'udin la asfa'ana ayyaqulullah, dan membaca Ibnu Mas'ud la asfa'ana yakni Allah berfirman, ya Muhammadun, wahai Muhammad, alladzi atawalla ihanatahu Abi Jahlin, akulah yang akan menangani penghinaan terhadap Abu Jahal. Nasiyatin kadibatin, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, fi qauliha, dalam ucapannya, khotiatin, dan durhaka, fi fi'liha, dalam perbuatannya, li anna sahibaha mutamarrodun, karena ia membangkang, alallahi ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, li annahu kana kadiban, alallahi ta'ala, selain itu dia berdusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, fi qaulihi, di dalam ucapannya mengatakan, innahu ta'ala fi qaulihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus Muhammad, wa kadiban ala rasulihi fi qaulihi, dan dia pun mendustakan
Rasulnya melalui ucapannya yang mengatakan Inna Muhammadan sahirun, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah seorang penyihir. Au kadzabun, atau pendusta. Au laisa bibani, atau bukan nabi. Wa nasiyatin, dan lafal nasiyatin badlun min nasiyati, berkedudukan badal dari an-nasiyah. Wa quri'a nasiyatun birofi, dan menurut qiraat lain yang membacanya dengan bacaan rofa sehingga menjadi nasiyatun. Wa taqdiru hiya nasiyatun wa taqdiru hiya nasiyatun bin nasbi, bentuk lengkapnya hiya nasiyatun, yang dinasobkan. Wakilahuma ala syatami, dan keduanya menunjukkan pengertian cacian. Falyadu'una dia, oleh karena itu biarlah memanggil golongannya. Ai ahlul majlisi alladzi na yajtami'una fihi litasyawuri. Ai ahlul majlisi, yakni memanggil teman-temannya dalam majlis. Alladzina yajtami'una fihi litasyawuri, tempat mereka bertemu atau tempat mereka bermusyawarah. Auli annahu majlisul ata'il wal judi, atau karena majelis tersebut al-ata'ul wal judi, kemurahan dan saling memberi. Sanad'u zabaniyah, kalau kami akan memanggil zabaniyah. Humul malaikatu, mereka adalah malaikat. Al-gulazu shidadu, yang kasar dan keras. Kama qalahu zujaju, sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zujaj. Qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Faja'a Abu Jahlin, faqala, Abu Jahal datang lalu berkata, alam anhaka an hada fazibrihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu telah melarangmu melakukan hal ini? Namun Nabi menghardikannya. Faqala Abu Jahlin, dan Abu Jahal berkata, sesungguhnya wallahu innaka lita'lamu, demi Allah sesungguhnya Allah mengetahui bi'ati aksaru ahlul wadi, bahwa aku adalah orang yang paling banyak ahlil wadi nadian, penolong di lembahnya. Fanzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya. Falyadu'una dia sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Falyadu'una dia, oleh karena itu biarlah dia memanggil golongannya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Qala Ibnu Abbas mengatakan, lauda'ana dia nadihu la akhadathu zabaniyah, seandainya benar-benar memanggil golongannya,
liakhazatu zabaniyah, niscaya akan diambil oleh malaikat zabaniyahnya Allah. Fakanahu ta'ala, maka sungguhnya Allah ta'ala lama arafahu annahu mahlukun, mengetahui Abu Jahal diciptakan min alakin, dari segumpal darah kental, falayaliku bihil takabburu, sehingga tidak layak baginya bersikap takabur. Fahuwa inda dzalika izdadun ta'azzuza, akan tetapi Abu Jahal makin bertambah sombong bimalihi wariyasatihi fi Makkah, dengan harta dan kepemimpinannya di Mekah. Wayarwa annahu qala, dan menurut riwayat lain annahu qala, sesungguhnya Abu Jahal pernah mengatakan, laisa bimak kata akramu minni, tiada seorang pun yang lebih mulia dariku di Mekah ini. Waruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selain itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qara'a hadhihi surah, ketika membaca surat ini, wabalagha ila qaulihi ta'ala, dan sampai bacaannya pada firman Allah Subhanahu wa taala, lanasfa'an bin nasya, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Qala Abu Jahal berkata, ana ad'u qaumi hatta yamna'u anni rabbaka. Aku akan memanggil seluruh kaumku hatta yamna'u anni rabbaka, untuk membela diriku dari Tuhanmu. Qala Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyad'una dia sanad uzabaniyah, falyad'una dia, oleh karena itu biarlah dia memanggil golongannya sanad uzabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Falimada zakara zabaniyah raja'a faj'an. Falimada zakara zabaniyah, setelah ini disebutkan Abu Jahal Zabaniyah mundur dengan kaget. Faqila lahu, sehingga ditanyakan kepadanya, khasyitu minhu qala, apakah kau merasa takut kepadanya? Qala, Abu Jahal menjawab, la walakin ra'aitu indahu farisan, tidak, namun aku melihat di hadapannya farisan, sesungguhnya orang yang menunggang kuda, wahaddadani bizabaniyah, yang mengancamku dengan zubaniyah. Fala adari zabaniyah, aku pun tidak mengetahui zabaniyah itu. Wamalun ilal farisi, dan penunggang kuda itu akan menerjangku. Fakhashaitu minhu, hingga aku takut kepadanya. Wakila, dan pendapat lain, karena Jibril disebutkan malaikat Jibril, wa Mikail alaihi salam, dan Mikail alaihi salam ala kitfaihi, berada kepada kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi suratil asadi, berupa singa yang menerkam. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas,
radhiyallahu anhuma wallahu lauda'ana diahu, demi Allah seandainya Abu Jahal memanggil golongannya. Wallahu lauda'ana dia, demi Allah seandainya Abu Jahal memanggil golongannya, la akhazatul malaikah tul adabi li akhazatul malaikatul adaba, niscaya dia akan diambil oleh malaikat azab itahi muayanatin, pada saat itu juga dengan terang-terangan. Wa quri'a satu doa zabaniyah, wa quri'a menurut qiraat lain satu doa zabaniyah, dibaca satu doa zabaniyah al majhuli dalam bentuk mabni majhul, ailia juruhu ilan nari, yang yakni dipanggillah malaikat juru siksa ilan nari ke neraka, kala sesekali tidak ailan yasila Abu Jahlin, sesekali Abu Jahal dapat sampai pada apa yang diandalkan. Man annahu yad'u qaumahu, yaitu memanggil golongan dan kaumnya. La tuti'hu ay Aba Jahlin fima ibadatillahi ta'ala, la tuti'hu janganlah kamu janganlah kamu putus kepadanya, ai Aba Jahlin sesekali segala ai Aba Jahlin fima ibadatillahi ta'ala, ai Aba Jahlin bi amroka bihi min tarki sholati, ai Aba Jahlin fima bi amrika bihi, yakni jangan sekali-kali kamu menaati segala sesuatu yang diperintahkan Jahal kepadamu, min tarki sholati, yaitu agar kamu meninggalkan sholat. Bal dumma ala ma anta alaihi, akan tetapi kerusakanlah apa yang kau kerjakan, teruskanlah apa yang kau kerjakan, min mukhalafatihi, untuk menentangnya. Wasjud, dan sujudlah, aisola wa tawafir ala ibadatillahi ta'ala, yakni sholatlah dan tunaikanlah atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lanu iblagon, dalam bentuk perbuatan dan penyampaian. Waqala la fikraka fi hadzal adui, dan janganlah kamu memikirkan perkara musuhmu ini. Fa innallaha muqawwiyuka wa nasiruka, karena sesungguhnya Allah akan menguatkanmu dan menolongmu. Waqtarib, dan dekatkanlah, ibtagi bisujudika, yakni jadikanlah sujudmu qorbul manzilati min rabbika, sebagai sarana untuk meraih kedudukan yang dekat di sisi Tuhanmu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.